Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai, besok kita akan melakukan pembelajaran ya di kelas ya, seperti itu. Jadi hari ini kita akan coba untuk mendiskusikan hal tersebut. Baik, Bu Ai, boleh tahu materinya tentang apa? Materinya tentang perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat di kelas 7. Di kelas 7. Baik. Metode yang akan digunakan untuk pembelajarannya bagaimana? Model maksudnya? Ya. Model pembelajarannya discovery learning, metodenya percobaan sederhana. Percobaan sederhana. Jadi apa saja yang ingin dicobakan? Praktikum apa yang Berhubung akan dicobakan? di kita itu peralatan labnya tidak ada ya Bu? Ya, tidak terlalu Tidak. lengkap ya. Jadi saya akan mencoba prakteknya itu yang menggunakan alat-alat sederhana saja. Misalkan saya ingin mencoba mempraktekkan bagaimana misalkan perubahan wujud dari air misalkan ya. Air itu kan bisa menguap. Iya. Kemudian nanti membeku sama meleleh atau mencair bisa dari lilin yang dipanaskan. Iya. Kemudian mengembun bisa dari air es yang dituang ke dalam gelas kaca juga, nanti kan itu bisa dilihat perubahannya dari dinding gelasnya gitu ya. Ya, jadi apa saja kira-kira bahan dan alat yang harus dipersiapkan untuk besok? Sendok logam. Sendok logam. Kemudian itu disediakan guru atau bawa sendiri anak? Disuruh bawa anak-anak. Oh, disuruh bawa. Iya. Sendok logam, lilin, korek api, kemudian air es, gelas kaca, sama aquades. Sama aqua. Ya. Aqua biasa aja. Ya. Nah, itu tadi dibawa oleh anak-anak. Ya. Ya, baik. Sudah dipersiapkan anak yang akan hadir di kelasnya berapa orang? Untuk rencananya 15 orang, berhubung kan sekarang di sekolah kita lagi porak ya Bu. Iya. Jadi mungkin sekitar 15 orang. 15 orang. Nah, itu nanti akan dibentuk kelompok atau secara individual? Kelompok. Secara berkelompok. Akan dibentuk berapa kelompok? 3. Berarti satu kelompoknya itu 5 orang. 5 orang ya. Baik. Itu kira-kira akan dilaksanakan di mana? Di kelas 7B mungkin. Di ruangan lab ya, Iya, berarti. Iya. Mungkin sepertinya kemarin kan habis dari PAS ya, dan sampai jam 10.20 ya, 2 jam. Terus kira-kira apalagi yang perlu dipersiapkan? Oh ya, biasanya kan harus ada LKPD ya? Iya. Nah, berarti itu LKPD-nya dibagi mana kan? LKPD-nya nanti dibagi per kelompok. Dibagi per kelompok, dalam arti harus di print ya? Iya. Berarti disiapkan print out-nya 3 ya? Iya, Berarti 3. kalau kelompok 3 berarti harus ada LKPD yang di print 3. Terus apalagi yang perlu dipersiapkan? Perlu infocus misalkan? Iya, infocus, kemudian laptop, kemudian tablet. Oh, tablet juga mau dipakai. Iya. Nah, itu untuk apa? Untuk nanti kan pretest post-testnya pakai quizzes, jadi pakai rencananya mau pakai tab gitu. Mau pakai tab, berarti itu setiap orang atau misalkan pasangan tengah bagaimana? Rencananya sih mau setiap orang. Nah, setiap orang berarti butuh 15 tab ya? Iya. Rencananya itu Bu. Tapi kayaknya bisa, kemarin juga banyak tabnya, Iya. cuma mungkin harus dipersiapkan dulu. Iya. Persiapkan tabnya, kemudian wifi-nya juga. Iya. Yang seperti itu, tab sama wifi. Nah, terus boleh ditambahkan ini nggak, misalkan sekarang kan musim diferensiasi itu ya, misalkan jadi ingin mengakomodasi kebutuhan anak, misalkan yang suka gambar kan ada lah ya PPT-nya, kemudian ada videonya, kemudian yang suka suara audio juga nanti videonya berupa apa? Videonya berupa apa? Di sini maksudnya? Ya, yang akan videonya berupa itu tentang perubahan wujud. Ada suaranya juga. Ada. Nah, kalau yang untuk kinestatisnya ada nggak?
Kan praktik bisa jadi kinestetik. Betul. Itu berarti sebenarnya di sini sudah bisa dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena semuanya ada untuk anak yang audio, untuk anak yang visual, dan juga untuk anak yang kinestetik. Itu nanti bisa dimasukkan. Terus satu lagi ada sekarang teh musim pembelajaran PSE, sosial emosional. Nah, di sini kan ada tuh ya, terakhirnya itu refleksi ya. Nah, refleksi bagaimana perasaan setelah pembelajaran hari ini. Ini termasuk di sana. Ini adalah keterampilan manajemen diri, di mana anak itu bisa tahu bagaimana manajemen diri, kemudian kesadaran diri. Salah satunya anak bisa tahu perasaan saya itu bagaimana. Ini sudah bagus sekali. Ini sudah ada. Berarti mudah-mudahan pembelajaran besok berlangsung dengan lancar. Amin. Sebenarnya ini teh untuk apa tujuannya? Ini sebenarnya Bu untuk memenuhi tugas dari kampus ya Bu, untuk baik. Terima kasih Bu Ai atas waktunya. Kita persiapkan untuk pembelajaran besok. Semoga berhasil dengan baik. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah ya, kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke, kita cek dulu kerapihan kelasnya dan kebersihannya. Sudah bersih kelasnya? Sudah ya? Oke, terima kasih untuk weekend hari ini kelasnya sudah bersih. Diharapkan untuk besok sama seperti sekarang ya. Kelasnya harus bersih. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Amelia. Kamelia. Sama siapa Kamelia? Darlin. Kamelia kemana Kamelia? Sakit. Darlin kemana? Izin. Masa boleh izin ya? Ada suratnya ya? Ada. Oke. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang apa ini? Perubahan wujud zat. Perubahan wujud Zat. ya, seperti yang kalian telah ketahui dalam pertemuan selanjutnya sebelumnya, kita kan sudah belajar mengenai wujud zat itu ada berapa macam ya, sudah dipelajari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ini ada di dalam pertemuan 3. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, coba baca di apa tujuannya? Mengidentifikasi perubahan wujud zat melalui penggambaran gambar. Iya, yang kedua, Raisa apa? Membedakan perubahan wujud zat. Nah, kemudian, nah, supaya kalian tidak bingung, apa saja sih kegiatan hari ini? Ya, yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengerjakan soal Tes. Kemudian yang kedua, pembagian Kelompok. Yang ketiga, melakukan percobaan dengan alat sederhana untuk mengetahui peristiwa perubahan wujud zat. dan setelah itu mempresentasikan hasil percobaan perubahan wujud zat, dan yang terakhir adalah Mengerjakan soal proses. Oke, sebelum lanjut ya, Ibu di sini akan membagikan LKPD sama bahan ajarnya ya.
Oke, sudah semuanya ya? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke dalam tahap verifikasi di sini. Silakan kalian presentasikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan barusan. Kemudian bandingkan hasil percobaan kalian itu dengan teman kelompok kalian yang lain. Apakah ada persamaannya ataukah ada perbedaan? Ya. Oke. Untuk kelompok 1, siapa yang mau presentasi ke depan? Angkat tangan, sebutkan nama. Oke, nanti pas silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nadifa dari kelompok 1. Akan membacakan dari gambar dan tayangan video. Apakah pertanyaan yang ingin kalian tanyakan mengenai beban materi-materi tersebut? Ya. Kemudian yang telah Anda lakukan, jelaskan bagaimana apa saja kan? Menguap pada perubahan dari cair ke gas, uap mencair, perubahan wujud padat ke cair, hingga menghembus, proses perubahan wujud gas ke cair. Ya. Ada pertanyaan tidak untuk kelompok 2? Tidak ada? Ada tidak? Nah, dari ketiga
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah batu bata dibentuk sebagai penyangga, kemudian sedih karena mungkin nggak ngerti atau nggak paham gitu ya. Oke, coba tulis di dalam kertas perasaan kalian setelah apa namanya mengikuti pembelajaran hari apa orang. Terus nanti di apa naikkan ke atas ya. Coba kalian baca buku paket untuk pertemuan selanjutnya pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia pada halaman 57 ya. Ya, itu untuk pelajaran selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai, berjalan dengan lancar ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semuanya di sini mau belajar sama ibu walaupun sekarang kita ini lagi melaksanakan orang ya, alhamdulillah masih bisa mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, disilakan. Ya, sama-sama Reza. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mohon maaf ya Bu Ai, baru selesai ya. Jadi biar kita langsung tuntas ya, seperti itu. Jadi begini Bu Ai, dari hasil pengamatan barusan ya, saya bisa mengamati dan bisa melihat bahwa Bu Ai itu berkehendak agar ada terjadi pembelajaran modelnya discovery learning. Nah, dari tahap-tahap yang ada di sini, saya sudah melihat semua sintak dari PBL ini, discovery learning ini, nah dari DL ini ya, dari DL ini terlaksana alhamdulillah dan itu sangat bagus, luar biasa. Kemudian kemarin ada tambahan sedikit ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi, ada visualnya sudah kelihatan, ada videonya, audionya juga tadi bahkan pas kuisis ramai sekali ya anak-anak. Kemudian psikomotornya dari praktikumnya juga sudah ada. Kemudian dari pembelajaran sosial dan emosional tadi kan ada berdoa, kemudian ada refleksi ya dengan smile tadi gitu kan. Nah itu juga sudah terpenuhi alhamdulillah. Nah barangkali kira-kira dari semua ini ada yang masih kurang nggak menurut Bu Ai? Yang masih kurangnya itu saya tadinya mau semua ya Bu, mau semua praktek perubahan wujud. Dari mulai mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim sama mengkristal. Nah tadi yang tidak bisa dipraktekkan itu yang dua tadi Bu, yang nomor 5 sama nomor 6. Alasannya itu alasan adalah itu yang pertama dari segi waktunya juga tidak cukup lama. Jadi tadi saya disiasati dengan menayangkan videonya aja gitu. Yang penting si anak itu sudah bisa membayangkan gitu. Bagaimana proses menyublim itu, bagaimana proses itu bagaimana, minimal mereka bisa lihat dari video tadi yang saya tayangkan. Jadi sebenarnya pengen asalnya Maya, tapi mungkin tadi dikatakan kepada anak bahwa karena kekurangan dalam hal peralatan kita ya seperti itu. Baik. Nah kira-kira tindak lanjut apa yang ingin dilakukan dari pembelajaran ini? Mungkin nanti kekurangan-kekurangan yang mungkin ada di pembelajaran pada pertemuan sekarang nanti mungkin bisa diperbaiki lagi di pembelajaran berikutnya mungkin gitu ya, seperti itu ya. Apalagi oh ya ini kira-kira kalau dalam pembelajaran tadi ya saya sudah bisa mengamati bahwa semua rencana itu sepertinya alhamdulillah terlaksana. Nah dari misalkan dari segi siswa kira-kira
kira-kira adakah yang menurutmu Ai masih ada yang bisa ditingkatkan gitu? Tadi kelihatan anak sudah melakukan praktikum dengan baik, kemudian bahkan waktu ke depan juga semua kelompok bisa mengirimkan perwakilannya ya. Kira-kira ada tidak yang ingin misalkan untuk pembelajaran berikutnya dari hal anak ini untuk bisa diperbaiki gitu, ditingkatkan? Ada mungkin ingin lebih mengaktifkan siswa Bu, supaya si siswa itu lebih aktif di dalam bertanya gitu kan. Tadi pas tadi mah kan tidak, ketika saya menyuruh apakah ada pertanyaan, tadi mah kan si anak itu belum mungkin belum terbiasa bertanya, atau misalkan dia itu ingin bertanya tapi malu seperti itu. Nah mungkin nanti untuk kedepannya saya ingin supaya si anak tersebut berani untuk mengemukakan pertanyaannya. Mungkin tadi yang saya lihat juga ketika diminta untuk tanggapannya terhadap kelompok yang di depan, nah mungkin sepertinya cuma ada satu tanggapan ya ke kelompok yang terakhir gitu. Nah mungkin di sana ya, maksudnya betul bahwa untuk ke depan bisa ditingkatkan ya kan, maksudnya sudah cukup baik, tapi tidak masalah kalau kita mencari yang lebih sebagai pelaksana, dan mudah-mudahan nanti pas PPL berikutnya bisa lebih baik lagi. Sekarang sudah baik